selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah? Nah, saat ini kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna pada tanggal 11 Oktober 2020. Nah, adik-adik, di sini Kak Britni mau ngajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik agar adik-adik dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Begitu juga Alkitabnya disiapkan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan berkat sehingga kita semua masih bisa terus sehat dan bisa beribadah pada hari ini. semoga adik-adik dan keluarga tetap sehat ya. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau kenalin kakak-kakak yang bertugas pada hari ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Untuk PF hari ini ada Kak Brandon, kemudian ada Kak Zeldi dan Kak Frans sebagai pemusiknya. Serta nggak ketinggalan nih liturgosnya, hari ini ada Kak Ingtit dan Kak Gibi. Sudah mengenal kakak-kakak yang bertugas untuk hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri sambil mengangkat nyanyian pembuka dari Gita Bakti 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Tuhan mengundang kita untuk masuk ke rumahnya dan beribadah kepadanya. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Bapa kalau pada hari ini Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Bapa, sekarang waktunya kami akan melaksanakan ibadah IHMPT. Kiranya kami mengikuti ibadah dengan baik, siapkan hati dan pikiran kami Bapa. Berkati juga untuk Kak Brandon yang akan mengutarakan firman-Nya. Kiranya Kak Brandon bisa memberikan pembelajaran firman yang hidup untuk adik-adik terkasih. Berkatilah firman yang kami akan dengar ini, biarlah firman supaya firman ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan dengan menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 63 ayatnya yang kedua sampai yang ke-9. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku.
Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Mari siapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Brandon. Namun, sebelum Kak Brandon membagikan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 62, bait 1 dan 4. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Hai adik-adik, kita akan mencoba memahami dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Sudah terbuka kitabnya? Kalau sudah terbuka, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, mengucap syukur Bapa karena pada saat ini Engkau boleh mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah IHMPT online. Tuhan boleh berkati firman-Mu ini Tuhan, kiranya firman yang akan hamba bawakan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati firman-Mu ini Tuhan dan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hosea 6 ayat 1 sampai 3, beginilah firman Tuhan. Hosea pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Siapa sih Hosea itu? Ia salah satu nabi kecil yang memiliki arti nama keselamatan. Ia dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Israel pada saat itu telah terpecah menjadi 2, yaitu Israel Utara yang disebut Israel dengan ibu kota Samaria, dan Israel Selatan yang disebut Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Dalam bacaan ini, bangsa Israel disebut sebagai orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan adik-adik. Salah satu bentuk ketidaksetiaan bangsa Israel adalah dengan menyembah berhala-berhala. Dalam pasal 5 ayat 15 dikatakan bahwa aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Tuhan ingin bangsa Israel yang terus meninggalkan Tuhan mau berbalik dan mencari Tuhan. Dalam ayat 1 pada bacaan kita kali ini dikatakan bahwa Dia, yaitu Tuhan, akan menerkam dan menyembuhkan kita. Ia juga yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu bahwa saat Tuhan menghukum kita, Ia juga yang akan menolong kita adik-adik. Nah, pada ayat 2
dikatakan bahwa Ia, yaitu Tuhan, akan menghidupkan kita. Yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu pada saat kita mengalami kesusahan atau kesulitan dalam hidup kita, maka Tuhan sendiri yang akan menolong dan membantu kita. Lalu di ayat 3 adik-adik bisa dilihat bahwa ini adalah ajakan dari Nabi Hosea agar kita semua mau untuk mengenal Tuhan lebih baik. Tanggal 12 Oktober nanti, Pelkat PKLU akan berulang tahun nih adik-adik. Banyak loh yang bisa kita contoh dari oma-oma dan opa-opa kita. Salah satunya yaitu gimana mereka tetap semangat mau mengenal Allah. Nah, adik-adik yang ada di Pelkat PT nggak boleh kalah nih semangatnya untuk mengenal Allah. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa semakin mengenal Allah. Beberapa cara yang adik-adik bisa lakukan yaitu saat teduh pagi. Kakak-kakak udah sering kan ingetin untuk terus saat teduh tiap pagi. Dijalanin nggak? Cara yang selanjutnya yaitu ikut ibadah online IHMPT. Dengan adik-adik rajin ikut ibadah IHMPT dan saat teduh, adik-adik bisa semakin mengenal Tuhan lewat bacaan Alkitab dan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Oh iya, satu lagi nih. Kita juga harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satunya, di saat penyebaran virus corona sedang tinggi. Kita semua diajarkan untuk tidak berkumpul kan, atau bertemu dengan orang banyak. Nah, untuk adik-adik yang masih sering nongkrong sama temen-temennya, mending gak usah dulu deh. Selain kita bisa menjaga diri, kita juga bisa jadi contoh yang baik buat sekitar kita. Untuk kesimpulan firman Tuhan pada saat ini, kakak mau bacakan salah satu ayat dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang artinya, kita harus semakin mengenal Allah dalam kehidupan kita adik-adik. Hidup seperti Kristus artinya kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga mau memberitakan atau menyebarkan firman Tuhan. Kakak berharap apa yang kakak bagikan hari ini boleh menjadi kabar dan ajakan yang baik untuk diikuti ya adik-adik. Selamat melayani adik-adik. Yuk kita tutup pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, mengucap syukur Bapa karena pada saat ini kami boleh membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar ini boleh kami selalu ingat, boleh kami selalu jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan melanjutkan ibadah kami pada saat ini, kiranya Tuhan yang tetap sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Brandon untuk firman Tuhan hari ini. Kasih Allah dapat dilihat di dalam kehidupan kita bila kita dengan tekun mengenal Allah. Mengenal Allah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Contohnya, seperti rajin beribadah, rajin saat teduh, melakukan kehendak Tuhan, dan masih banyak lagi. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari KMM 33, bait 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Kasihnya untuk dunia jemaat sehingga
Informasi penting kita akan dengar bersama di Warta PT hari ini. Simak dengan baik-baik ya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Warta PT minggu ini yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani minggu ini, yaitu ada Liturgos, Kak Ingrid dan Kak Gebi, juga pemusik ada Kak Frans dan Kak Zeldi. Gak lupa juga pelayan firman kita ada Kak Brendan. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang ketiga, minggu depan kita akan tetap melaksanakan ibadah PT online jam 8 pagi di kanal YouTube GPB Shalom Depok. Dan adik-adik yang ingin memberikan kritik dan saran dapat adik-adik sampaikan di bit.ly/IHMPT online. IHMPT-nya di caps lock ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wah, gak kerasa ya udah mau selesai ibadahnya. Teruslah mengenal Allah dengan ketekunan agar adik-adik dan juga kakak-kakak dapat melihat Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari bernyanyi bersama dari Gita Bakti 214, Tiap Langkahku. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, mengucap syukur Bapa karena pada saat ini kami boleh menyelesaikan IHMPT kami ya Bapa. Tuhan, kiranya seluruh ibadah dan seluruh firman yang boleh kami jalani dan kami dengarkan pada saat ini boleh kami berlakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami juga mau berdoa untuk kelangsungan hidup kami selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhan yang tetap jaga, Tuhan yang tetap sertai kami. Adik-adik boleh terima berkat, kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Persembahan yang sudah dikumpulkan adik-adik boleh disampaikan ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja ya. Kalau adik-adik kesusahan, boleh nitip nih ke orang tua kalian. Sampai bertemu di minggu depan ya. Jam 8 pagi di kanal YouTube GPB Shalom Depok. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.